Alhamdulillah semuanya tadi sholat subuh. Dah, coba lihat di sekelilingnya masih ada sampah nggak? Coba lihat kebersihannya. Udah bersih? Udah. Alhamdulillah. Berarti tadi piketnya cepat datang nih. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita baca doa belajar. Ayo naik kemari ke depan, pimpin doanya bersama kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ucapkan kepada anak Ibu Faris. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Miftahul Fikri. Hadir. Seni Laila Amana. Hadir. Yulia Citra. Hadir, Bu. Putri Anggraini. Hadir, Bu. Ratib. Hadir, Bu. Asad Azhari. Hadir, Bu. Junaidi. Hadir, Bu. Iya, berarti hari ini anak ibu hadir semua ya. Semoga pelajaran kali ini nanti semangat semuanya karena kawan-kawannya tidak ada yang libur. Oke? Selanjutnya, mari sama-sama kita melakukan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih ucapkan yang telah melakukan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami iman kepada hari akhir dan memahami tanda-tanda hari akhir. Ayo, siapa yang tahu siapa arti iman? Iya. Percaya, Bu. Iya, percaya. Iya, benar anak Ibu Asad sama Sirati. Kemudian, siapa yang tahu apa itu tanda-tanda hari kiamat? Hari banyak ulama meninggal dunia, kejahatan di mana-mana. Iya. Iya, pintar anak Ibu Arsa. Oke. Sekarang apakah kalian tahu apa itu pengertian iman? Iya, percaya, Cici. Kemudian apa kalian tahu itu apa hari akhir? Apa itu hari akhir? Iya, yang benar jawaban anak Ibu. Empat. Pengertian iman kepada hari akhir. Coba Sunjaya baca. Satu, pengertian hari akhir. Hari
Ya, peristiwa hari kiamat itu adalah seluruh alam ini akan mengalami kehancuran. Baik yang ada di langit, di bumi maupun di lautan. Semua akan hancur. Begitu juga isinya. Isinya siapa? Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala yang ada di dunia ini akan mengalami kehancuran. Hari kiamat itu datang, Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Kemudian di dalam Quran surah Al-Qari'ah terdapat tentang hari-hari kiamat, yaitu ayat 1 sampai 11. Coba anak Ibu Paris bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihmil manfus wa amma man saqulat mawazinuhu wa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wama adalah iya narun. Iya, itu tentang hari kiamat yang terdapat di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ayo anak ibu, coba perhatikan gambar di depan. Coba amati. Gambar pertama, siapa yang tahu nih? Hujan meteor, Bu. Iya, betul, Arsan. Hujan meteor. Gambar kedua, coba siapa yang tahu? Iya, gunung meletus. Ini Kehancuran gedung hancur. Yang gambar keempat, coba. banjir. Iya, banjir di mana-mana seperti sekarang yang kita alami. Di mana-mana banyak mengalami kebanjiran. Kemudian ini matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda hari kiamat. Kalau sudah terbit nanti dari sebelah barat, itu kiamat sudah dekat. Kemudian ini yang gambar tangan diborgolkan, itu tandanya kejahatan ada di mana-mana. Orang nggak takut lagi, banyak berbuat jahat. Dia tidak takut lagi dengan perintah Allah. Hanya dia taunya berbuat jahat loh. Padahal itu nanti ada balasannya di akhirat. Sekarang yang kedua yaitu macam-macam hari akhir. Ayo, siapa yang tahu berapa macam hari akhir itu? Iya, Kiamat sugro, kiamat kubro. Iya, anak Ibu Paris pintar. Macam-macam hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, dan kiamat kubro disebut dengan kiamat besar. Iya, coba lihat pengertian kiamat sugro. Coba Asad baca kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta yang dialami oleh manusia. Iya, kiamat kecil atau kiamat sugro adalah sebagian saudara kita mengalami musibah. Apa itu contohnya? Kiamat sugro yaitu apa ini? Matinya seseorang. Iya, ada sebuah keluarga mengalami musibah, salah satu anggotanya meninggal dunia, itu termasuk juga kiamat kecil. Dia kehilangan salah satu anggota keluarga. Kemudian gempa bumi yang merusakkan gedung-gedung, rumahnya hancur. Kemudian banjir ada di mana-mana, rumahnya habis kena banjir. Itu juga termasuk kiamat kecil dan bencana-bencana lainnya. Sekarang yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Coba Rati baca kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hari hancurnya seluruh alam
semesta tanpa terkecuali termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kok. Iya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kiamat besar itu tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah, di mana nanti seluruh alam ini akan mengalami kehancuran. Takut nggak hari kiamat? Iya, kalau takut, tugasnya di atas dunia ini banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, baca Al-Quran, puasa pada bulan Ramadan. Semua yang diperintahkan oleh Allah harus dikerjakan. Dan larangan yang disuruh Allah tinggalkan. Jangan mengambil hak orang lain. Ini nanti anaknya merupakan kawannya, itu berdosa apa enggak? Dosa. Kalau mengambil barang orang lain itu termasuk pencuri. Kita mengambil bukan hak kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak akan kekal selamanya di atas dunia ini. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya kiamat itu, jangan lagi berbuat kejahatan di atas dunia. Berbuat baiklah banyak-banyak di atas dunia. Takut kan? Takut. Anak-anak Ibu takut nggak kalau kiamat datang? Takut. Ketika gempa aja kita takut. Dah tahu kan? Apa itu kiamat kecil dan kiamat besar, atau disebut dengan kiamat sukro dan kiamat kubro. Iya, anak Ibu Paris, kenapa itu? Duduk yang bagus, nak, duduk yang bagus. Sekarang kita masuki yaitu tanda-tanda hari akhir. Kalau sudah ada nanti tanda-tanda hari akhir, berarti kiamat sudah dekat. Coba yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat, ulama yang beriman, banyak ilmunya. Kalau sudah meninggal, payah mengajari menasihati orang yang jahat itu kan? Payah ya kan? Jadi siapa lagi yang menasihati kita kalau sudah banyak ulama meninggal? Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Orang nggak mau lagi belajar agama. Gak mau dia baca Al-Quran, gak mau sholat, gak mau dia menuntut ilmu tentang agama. Nantilah itu dibilang. Padahal ilmu agama itu yang akan kita bawa ke akhirat. Ilmu agama yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang ketiga yaitu maksiat semakin terang-terangan. Orang suka-suka hatinya pergi-pergi berduaan. Itu padahal belum ada ikatan yang namanya pernikahan. Kalau suami istri, ayah sama mama kita boleh kan? Kalau orang yang belum menikah boleh nggak pergi berduaan? Nggak boleh kan? Karena itu bukan muhrimnya. Jadi anak ibu nanti kalau sudah besar, kalau belum nikah jangan pergi-pergi ya. Jangan bawa anak orang yang bukan lawan apa yang kalau bukan muhrimnya. Jadi bawa yang tiap orang marah ayahnya. Dan Allah pun marah karena itu tidak boleh. Kita nggak tahu kalau udah nanti orang ketika campur yaitu setan digodanya kita. Jadi jangan coba-coba pergi-pergi berduaan dengan perempuan yang bukan muhrim. Kalau sama mama kita, oke. Coba lihat papan tulis. Coba baca. Anak ibu, Junaidi. B. Tanda-tanda hari akhir. Iya, itu tanda-tanda hari akhir. Coba anak ibu, si Yulia Citra baca satu. Banyak ulama yang wafat. Iya, banyaknya ulama yang wafat. Orang-orang alim banyak meninggal dunia. Iya. Yang kedua, coba baca anak ibu. Ilmu agama
ilmu agama dianggap tidak penting. iya, ilmu agama dianggapnya tidak penting. Jadi nggak mau dia menuntut ilmu agama lagi, baca Al-Quran, baca buku tentang Islami, pikirnya nggak penting. Padahal nanti di akhirat itu yang utama. Iya. Yang ketiga, anak ibu Arsa coba baca. Nomor 3. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Iya, maksiat ada di mana-mana. Jangan nanti kalau sudah besar kalian pergi berdoa, itu tidak boleh. Nanti digoda setan, juga berbuat kemaksiatan. Coba yang keempat, baca anak ibu senilailah. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Iya, jangan ditiru ya. Nanti laki-laki dipancangkannya rambutnya kayak perempuan. Nah, laki-laki boleh nggak pancang rambut? Tidak boleh pakai bonjol. Kalau perempuan boleh kan pakai sambal. Kalau perempuan gitu juga. Jangan buka auratnya, jangan nanti pangkas seperti laki-laki. Gayanya dibuat-buatnya bagaimana ya kan? Itu tidak boleh. Iya. Yang ke-5. Coba baca anak ibu Rati. Banyak Peperangan dan kerusuhan di muka. Iya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Orang banyak berbuat onar, kayak ini, kayak geng-geng itu kan. Dia sana serang sana, lempar pakai lemparan, itu tidak boleh. Kita sebagai murid atau seorang pelajar tidak boleh membuat kerusuhan, berbuat baiklah di atas dunia. Ya, dari materi yang Bu sampaikan tadi, ada yang belum paham nggak? Coba, siapa mau bertanya? Udah paham semua? Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang hari akhir. Semuanya perhatikan ya, video pembelajaran anak ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat kan? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5. Baiklah anak ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak ibu yang soleh-soleha, pelajaran kita hari ini berjudul tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. Tujuan pembelajaran mampu menyebutkan asmaul husna dan mampu memahami iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. Alur tujuan pembelajaran mampu menyebutkan asmaul husna dan mampu memahami iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. A. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman. Setiap mukmin harus meyakini akan datangnya hari akhir. Hari akhir artinya hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Semua yang ada di alam semesta akan mengalami kehancuran. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun umat Islam harus yakin bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Peristiwa hari akhir telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasul kalfarasil mabsus, wa takunul zibalul kal'idil manfus. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Baiklah anak ibu, dari materi pelajaran kita tadi dapat kita simpulkan: 1. Hari akhir adalah sesuatu yang pasti terjadi. Urutan hari akhir adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Bas, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, dan Yaumul Din. 2. Tanda-tanda datangnya hari akhir diantaranya banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Banyaknya kejahatan, meninggalnya para ulama dan orang-orang soleh, serta umat Islam banyak yang tidak beriman. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menonton video, semoga anak-anak ibu dapat memahami tentang makna hari akhir. Untuk kedepannya kita lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Udah mengerti anak ibu semua tentang materi hari akhir? Iya. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Sebelum kita ibu kasih tugas, mari kita ice breaking dulu, biar segar lagi, biar semangat lagi belajarnya. Oke? Bisa? Bisa. Iya, kita lakukan anak soleh ya, tepuk tangan anak soleh ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngajar, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Udah semua lagi? Alhamdulillah. Udah bisa? Kita masuk kerja kelompok? Iya. Nanti diisi kerja kelompoknya di kertas ini. Ini akan ibu bagikan. Bisa? Bisa. Iya. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Iya. Fikri di sana. Nah, sini, di sini. Ini ibu kasih RKP-nya. Kelompoknya itu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1, yang sebelah kelompok 2.
Coba tulis di sini kelompok 1. Kelasnya berapa? Kelas 5. Kelompok 2 udah pernah? Nah, tulis di sini. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 aja. Nama-namanya nanti perkenalkan masing-masing. Nama saya kelompok 2. Ya, kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 kan kelas C, kelas 5 ya. Sekarang ini. Nah, coba baca. Bukan. Coba perhatikan lembar kerja peserta didik ini ya, LKPD yang bulan ini tadi. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik pendidikan agama Islam kelas 5 yaitu materinya tentang hari akhir. Nah, tulis namanya. Kemudian kelasnya kelas 5 kan? Iya. Nama atau kelompoknya ya. Kemudian capaian pembelajaran kita, peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. Tujuan pembelajaran kita mampu menyebutkan asmaul husna, mampu memahami iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. Coba nanti lihat ya. Nah, coba lihat lagi. Petunjuk penggunaan bagi siswa untuk siswa-siswi kelas 5 SD sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada LKPD ini. Mari dibaca ya, baca terlebih dahulu ya LKPD-nya ya. Nah, sebelum mengerjakannya baca doanya, biar nanti jawabannya benar. Kemudian nanti setelah mengerjakan bacalah setiap tujuan belajar. Kemudian siapkan alat tulisnya. Udah ada alat tulisnya? Udah ada alat tulisnya? Kemudian nanti ikuti duduk sibuk ya. Sekarang sudah bisa kerjakan? Ya, coba kerjakan. Coba lihat kerjanya itu. Ya. Kemudian coba hubungkan kotak di bawah ini dengan tanda-tanda hari akhir. Ini ya, buat garis tanahnya ya. Bisa kan? Bisa? Iya, nanti kayak ini, gedung megah hancur. Kemana? Lihat gambar di sampingnya ya. Bisa? Bisa. Kemudian lanjut lagi ke lembar LKPD yang kedua. Carilah dan tuliskan makna yang terkandung dalam gambar di bawah ini. Gunung meletus. Makna gunung meletus apa? Tuliskan ya nak ya. Kemudian dari LKPD ketiga, iman kepada hari akhir yaitu merupakan kesimpulan dari hasil LKPD. Bisa? Oke, hubungkan dulu. Tidak, buatlah, gariskan. Mana gunung meletus kemana? Udah ya tadi. Gunung meletus maknanya. Tanda kiamat. Udah, gabungkan. Sekarang ini gimana tanda kiamat buat sini. Hancurnya gunung, itu hancurnya gunung. Adalah tanda kiamat. Gunung meletus ya. Jadi kita harus yakin. Dunia akan hijau. Ya, bisa. Gunung meletus.
harus mengakui bahwa tujuan ini akan muncul. Ya, bumi hancur. Dan hancur itu mengakhiri bahwa dunia ini akan hancur. Mengakhiri bukan udah hancur, mengakhiri dunia ini akan hancur. Ini semua ya kecakapan kan matahari terbit di sebelah barat, mengakhiri dunia ini akan hancur itu semua. Oke, ini kan matahari terbit dari sebelah barat. Bentar ya. Jadi meyakini bahwa dunia ini akan hancur. Kita di sini bisa kan? Bisa kelompok dua sudah ini hancur, meyakini dunia ini akan hancur. Sekarang ini gunung meletus, gedung hancur. Coba sini tengok kawan gedung hancur, meyakini dunia ini akan kiamat itu semuanya. Coba naik, tengok tunjuk naik cuma kayak gini, meyakini dunia ini akan hancur. Gedung hancur, meyakini dunia ini akan kiamat. Kemudian ini banjir, meyakini coba ini banjir, coba ikut bekerja, coba tunjuk ini. Nah, coba perhatikan banjir. Berakhir kiamat, tidak ada satupun kesimpulannya dari materi hari akhir dapat disimpulkan bahwa ini akan kiamat semuanya. Terus ya, dari nomor 1 ada nanti balik rumah
Hari akhir disebutkan wadahnya ini bukan kiamat semuanya. Kemudian kiamat itu menjadi pada dua kiamat, sugro kecil, dan kiamat itu besar. Nah, udah siap? Siap, Bu. Udah bisa ditampilkan ke depan? Udah, Bu. Berani kan? Berani, Bu. Oke, sekarang ibu suruh kelompok 1 maju ke depan. Oke, sini. Baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1 bacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sandi Laila dan teman saya Putri dan kemudian Fikri. LKPD iman kepada hari akhir. Hubungkanlah kotak di bawah ini dengan urutan tanda-tanda hari akhir yang benar. Gedung megah hancur, hujan meteor, gunung meletus, bumi hancur, timbangan amal kebaikan dan keburukan. Kemudian LKPD kedua akan dibacakan oleh teman saya Putri. LKPD iman kepada hari akhir. Carilah dan tuliskan makna yang terkandung dalam gambar di bawah. Gambar yang diamati, makna yang terkandung. Tanda-tanda kiamat umum meletus. Kita harus meyakini bahwa dunia ini akan hancur. Bumi hancur. Meyakini bahwa dunia ini akan gedung hancur, meyakini bahwa dunia ini akan banjir, meyakini bahwa dunia ini akan kejahatan manusia, meyakini dunia ini akan matahari terbit sebelah barat, meyakini bahwa dunia ini akan hancur. Yes.
agar dapat disimpulkan dunia ini akan berakhir atau kiamat ada satu pun yang hidup. Kiamat terbagi dua, satu kiamat kubra sukra atau kiamat kecil, dua kiamat kubra atau kiamat besar. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan. apa makna yang terkandung gambar? Apa makna yang terkandung gunung meletus? Tanda-tanda kiamat gunung meletus, kita harus meyakini bahwa dunia ini akan hancur. Terima kasih. Yo, kelompok 1 udah siap diskusinya kan? Nah, silakan dulu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang untuk kelompok 1. Ya, silakan sekali. Terima kasih. Baiklah, kelompok 2 akan membacakan hasil presentasinya. Silakan ketuanya perkenalkan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan teman saya Junaidin dan Radit dan Citra. LKPD pertama akan dibacakan oleh Junaidin. Kepada Junaidin, persilakan. LKPD iman kepada hari akhir. Umumkanlah kotak di bawah ini dengan urutan tanda-tanda hari akhir yang benar. Gunung megah hancur, hujan meteor, gunung meletus, bumi hancur, timbangan amalan kebaikan dan keburukan. Kami kedua. Hasil LKPD kedua akan dibacakan oleh Radit. Kepada Radit, dipersilakan. LKPD iman kepada hari akhir. Carilah dan tuliskan makna yang terkandung dalam gambar di bawah. Hancurnya gunung adalah tanda keimanan. Tidak harus yakin dunia akan hancur. Dunia hancur. Meyakini dunia ini akan hancur. Gedung hancur. Meyakini dunia ini akan kiamat. Banjir meyakini dunia ini akan hancur. Kejahatan meyakini dunia ini akan hancur. Matahari terbit dari barat. LKPD ketiga akan dibacakan oleh Citra. Ada Citra, silakan. LKPD iman kepada hari akhir. Buatlah kesimpulan dari hasil LKPD. Dari materi hari akhir dapat disimpulkan bahan dunia ini akan kiamat semuanya. Kemudian kiamat itu terbagi kepada dua kiamat sukro kecil dan kiamat kubro besar.
Demikianlah hasil diskusi kami kepada ini. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa makna dari bumi hancur? Bumi hancur meyakini dunia ini akan hancur. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan menikmati. Iya, demikianlah hasil diskusi yang telah kita tampilkan tadi. Setelah Ibu periksa, nilainya bagus semua. Terima kasih anak Ibu. Berarti anak Ibu sudah mengerti semua tentang materi hari akhir, ya kan? Ya, Sudah paham semua kan? Sudah. Sekarang mari kita simpulkan. Apakah ada yang tahu untuk menyimpulkannya? Atau sama-sama kita simpulkan? Iya, mari sama-sama kita simpulkan. Coba lihat Ibu tulis, setelah Ibu tulis kesimpulan dari akhir-akhir. Coba Ibu lihat di siapa? Senilai ya? Coba bacakan yang di depan. Hasil kesimpulan. Kesimpulan hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian lanjutkan. Hamzah. 2. hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra, kiamat kecil, dan kiamat kubra, kiamat besar. Iya, coba Junaidi baca yang ketiga. Tanda-tanda kiamat Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu bahwa dunia yang terjadi. Iya, dari kesimpulan tadi, hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh dunia ini beserta isinya. Kemudian hari kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi itu menjadi rahasia Allah akan datang dalamnya. Kemudian Ibu menanya dulu, setelah mengikuti pelajaran Ibu, apakah anak-anak Ibu bagaimana perasaannya setelah mengikuti materi beriman kepada hari akhir? Senang. Senang. Alhamdulillah. Kemudian, apakah anak Ibu menyukai pelajaran hari akhir? Apakah menyukai pelajaran iman kepada hari akhir? Suka. Berarti dari kita mempelajari yang itu, kita sudah tahu bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Ya. Setelah itu pelajaran kita sudah selesai. Untuk mengambil hikmahnya berkahnya, mari kita cukup dengan baca doa bersama-sama. Doa sesudah belajar. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna taba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Amin. Demikianlah sudah telah kita baca doa. Minggu depan hadir semua ya nak ya. Apa pelajaran minggu depan? Tentang apa? Di bab ke-8 ya. Ya, tentang surat menyukai atau cinta membaca Al-Quran. Jangan yang gak hadir ya, nanti sayang ketinggalan pelajarannya. Hadir semua ya. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.